Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu Terharu. Inilah pesan yang diantarkan untuk kamu. Oke Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Taurus, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Five of Swords. Kartu kedua. Di sini ada The Fool. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Star. Kartu keempat. Di sini ada Ace of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Nine of Cups dan kartu yang keenam. Di sini ada Nine of Pentacles. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Ten of Wands. Oke, baik. Kita mulai Taurus. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Terharu, inilah pesan yang dikirimkan untuk kamu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Ten of Wands. Nah, di sini tergambar ada beban, ada tanggung jawab, ataupun beban moral, beban mental, ataupun beban dari berbagai macam kegiatan-kegiatan di dalam kehidupanmu yang benar-benar menguras pemikiran, tenaga, energi, dan waktumu. Tetapi beban ini hanyalah sebagai sebuah proses. Beban ini hanyalah sebagai jalan menuju sesuatu hal, menuju kemenangan yang nantinya akan kamu capai. Kenapa? Karena di sini mungkin tergambar ya, begitu banyaknya tekanan-tekanan yang kamu dapatkan dari lingkungan-lingkungan dimanapun tempat kamu berkegiatan, ataupun dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Terutama ada beban moral yang begitu besar yang kamu rasakan karena memang kamu adalah seseorang yang benar-benar ingin membahagiakan, ingin memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Oke, ditambah tuntutan dari pekerjaan, tuntutan dari bisnis dan usaha, ataupun perlakuan, sikap, tekanan yang kamu dapati dari orang-orang sekitar. Selama ini benar-benar sangat di luar dari keinginanmu. Seperti mereka selalu menyalahkanmu, selalu mencari cara untuk menjegalmu, ataupun selalu menganggap remeh, memandang sebelah mata dirimu. Nah, di saat itulah kamu mulai merasa bahwa kok kenapa ya, lingkungan, orang sekitar kok seolah-olah selalu menyudutkan kamu. Dari situlah kamu mengerti bahwa mungkin memang ada yang kurang tepat, ada yang kurang baik dari dalam diriku. Ataupun mungkin inilah saatnya untuk kamu tidak lagi memperdulikan apa pandangan orang, apa pemikiran orang tentang dirimu. Nah, setelah kamu mengerti itu, barulah kamu bisa melakukan segala sesuatunya, ya, apapun itu kegiatanmu, dengan hati yang tenang, dengan pemikiran yang terbuka. Dan ditambah, kamu memang ingin menata apa yang kurang baik dari dalam dirimu. Seperti komunikasi,
seperti kerjasama ataupun caramu memperlakukan orang lain. Nah, setelah semuanya kamu tata dengan sangat baik dan ditambah kamu tidak lagi memperdulikan, memikirkan apa yang dikatakan orang di belakang kamu, seiring berjalannya waktu kamu mulai bisa membangun ataupun menata setiap apa yang kamu lakukan itu menjadi lebih baik. Dan ternyata pada suatu hari kamu benar-benar merasa lega dan tenang karena ada peningkatan secara finansial di dalam kehidupanmu. Dan di saat itulah kamu mulai bisa membahagiakan, memenuhi kebutuhan dan memberi kenyamanan orang-orang yang kamu sayangi. Jadi mungkin inilah salah satu peristiwa yang benar-benar membuatmu terharu. Ya, di saat ada beban, di saat ada permasalahan, di saat ada hal-hal yang di luar keinginanmu. Dan di saat itulah kamu bisa mengambil pesan tersirat, pelajaran yang baik dari hal itu semua. Makanya di kartu ini tergambar ada beban yang berat, ada tanggung jawab yang besar. Tetapi kamu mampu untuk melewatinya, tetapi kamu mampu untuk mengatasinya. Jadi inilah mungkin pesan yang dikirimkan untukmu agar kamu menjadi lebih baik, lebih tegar, lebih berpikir terbuka untuk benar-benar bisa memajukan dan meningkatkan setiap sektor-sektor di dalam kehidupanmu. Ditambah, kamu akan lebih bahagia, lebih nyaman, dan kebahagiaan ini hanya akan kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, memang ya, ini adalah suatu kekalahan. Ya, kekalahan dalam hal apapun, ya. Terjadinya kekalahan di dalam situasi dan keadaan di mana kamu selalu disudutkan, di mana seolah-olah kamu selalu dihempaskan ke dasar kehidupanmu yang paling bawah, ya. Kekalahan di dalam hubungan, komunikasi, hubungan kerjasama yang mungkin selama ini sangat tidak nyaman, sangat membebanimu, ataupun sangat tidak adil terhadap dirimu. Dan ada situasi yang tidak baik-baik saja ya yang kamu dapati di saat kamu sepulangnya dari kegiatan sampai ke rumah, bertemu dengan orang-orang yang kamu sayangi. Di saat itulah kamu melihat kurangnya kebahagiaan, kurang nyamannya kehidupan mereka. Nah, mungkin dikarenakan kegiatan-kegiatanmu belum membawa hasil yang begitu baik. Oke? Nah, tetapi kamu akan pada akhirnya kamu akan berterima kasih pada situasi ini, pada kekalahan ini. Karena apa? Karena bisa dikatakan mungkin bagi sebagian orang ini adalah musibah, ini adalah masalah. Karena dia melihat, menilai dan memandang itu dari sudut pandang yang lain. Berbeda dengan kamu kali ini. Nah, jadi apapun situasinya, apapun keadaannya saat ini, baik itu kalah maupun menang, baik itu bahagia maupun sedih, saat ini kamu benar-benar telah mampu melihat dan menilai segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu itu dari sudut pandang yang berbeda, dari perspektif yang lebih positif dan terbuka. Nah, jadi di saat kamu dihempas oleh keadaan, dihantam oleh situasi yang tidak menyenangkan, tetapi kamu masih bisa berpikir positif. Nah, ini mungkin adalah proses. Ini mungkin adalah tujuannya baik agar aku bisa menjadi lebih maju, agar aku bisa menjadi lebih kuat. Dan benar saja, ya seperti tergambar di bottom of the deck tadi. Di saat beban berat ya menghantui, mengelilingi kehidupanmu, di saat itulah kamu menjadi semakin tegar, menjadi semakin mampu untuk melewati beban tersebut, dan kakimu menjadi semakin kokoh untuk tegak berdiri kembali. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Fool. Nah, jadi
Memang benar kali ini kamu sedang memulai siklus baru di dalam kehidupanmu, tetapi dengan pola pikir yang terbaru, yang terbaik, ya, dengan hati yang begitu tenang, serta dengan cara-cara komunikasi, cara-cara bekerja sama, cara memperlakukan orang lain menjadi lebih baik dalam artian, ya, kamu tampil ataupun memulai siklus baru di dalam kehidupanmu, tetapi dengan versi terbaikmu. Ini karena apa? Karena kamu mampu mendengarkan alam semesta. Ya, kamu tangkap sinyal-sinyal yang tersirat, pesan-pesan yang tersurat. Ya, dari setiap situasi, dari setiap keadaan. Ditambah kamu orangnya memang peka, mau mendengarkan orang lain. Seperti keluh, kesah, kritikan, saran, ya kamu terima. Yang baik kamu ambil, dan yang kurang baik tentu kamu abaikan. Dan seketika itulah kamu menjadi lebih bijaksana, lebih matang terhadap menilai, memandang, memutuskan segala sesuatu yang penting terjadi di dalam kehidupanmu dengan sudut pandang yang benar-benar tepat. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Star. Nah, jadi kamu akan segera bersinar kembali ya di antara ribuan bintang lainnya. Nah, jadi star adalah bintang yang bersinar ya di saat bintang-bintang lain menjadi redup. Tetapi bukan kamu yang meredupkan. Oke? Ya, mengerti ya? Di sini kamu akan bersinar, di sini kamu akan menang, bahagia, tetapi bukan di atas penderitaan orang lain. Nah, ini karena apa? Karena ada keyakinan di dalam dirimu ya untuk melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan, yang jelas perubahan yang baik ya, yang dibutuhkan untuk kehidupanmu. Salah satu caranya, kamu selalu menantang dirimu, men-challenge dirimu untuk keluar dari zona nyamanmu, untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, yang mungkin di luar batas kemampuanmu. Ya, di saat kamu tidak mampu, di saat kamu tidak tahu, kita bisa beristirahat, berhenti sejenak, dan belajar serta bertanya. Toh pada akhirnya kita akan mampu melakukan apapun. Jadi keyakinan untuk selalu menantang dirimu, men-challenge dirimu, melakukan yang terbaik, dan di saat itulah kamu menemukan berbagai macam harapan, impian yang mungkin selama ini hanya sebatas angan-angan. Dan kali ini akan terbukti banyak kemajuan, ya, banyak pengakuan dari lingkungan dan orang sekitar, serta ada kebahagiaan dan kenyamanan yang mampu kamu berikan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini ada Ace of Swords. Nah, ini sebuah kesuksesan, ya. Sukses di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Sukses di dalam membangun hubunganmu dengan lingkungan, dengan orang sekitar menjadi lebih nyaman, menjadi lebih harmonis, menjadi lebih saling menghargai begitu ya. Dan sukses di dalam membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Oke, jadi memang semua ini membutuhkan perjuangan yang besar. Memang tidak mudah. Ya, tetapi di saat kita mampu melakukannya, mampu melewatinya, di saat itulah pengalaman, pelajaran yang berharga akan banyak kita dapati jika kita benar-benar ingin melewati setiap proses dengan sangat baik. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini ada Nine of Cups. Nah, jadi ini sebuah kepercayaan diri ya. Kepercayaan diri, optimisme yang besar. Ada rasa puas, ada rasa lega, dan sedikit bangga. Oke, bangga bukan ingin tinggi hati begitu ya. Tetapi bangga hanya untuk sekedar apresiasi kepada dirimu karena mungkin kegiatan-kegiatanmu menjadi lebih maju. Ya, hubunganmu dengan lingkungan sekitar, lingkungan kegiatanmu menjadi lebih
harmonis, menjadi lebih nyaman, serta hubunganmu dengan keluarga, dengan orang-orang tercinta, dengan orang tua itu menjadi lebih hangat ya, dan menjadi lebih saling menyayangi. Oke, makanya kamu mulai optimis, percaya diri untuk terus maju, untuk terus membawa kehidupanmu ke arah yang lebih baik. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Nah, jadi setelah semuanya membaik, ya, setelah beban berat di dalam kehidupanmu mampu kamu lewati, permasalahan-permasalahan mulai terselesaikan, kegiatan menjadi lebih maju dan berkembang, begitu ya. Dan tentunya berimbas kepada finansial, kepada penghasilan yang semakin baik. Dan dari situlah kehidupanmu akan segera mapan, nyaman, dan tentram. Dan di saat itulah kamu akan menjadi seseorang yang sangat kaya. Sangat kaya berarti kamu mulai bisa memberikan hal-hal yang baik agar bisa berguna, bermanfaat bagi siapapun yang ada di sekitarmu, terutama untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Taurus sahabatku, dan semoga temanku Taurus benar-benar bisa membuktikan ya bahwa inilah momen terbaikmu, ya, bahwa inilah versi terbarumu, dan kamu mulai mampu menangkap sinyal apapun, ya, memetik pelajaran yang baik ya dari setiap peristiwa apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, yang diantarkan ke dalam kehidupanmu. Dan dengan begitu kamu akan terus maju, terus berkembang, dan terus bisa membahagiakan siapapun yang ada di sekitarmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.